Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Kaifa halu? Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar hari ini. Anak-anak, pada materi matematika kali ini kita menginjak pada materi baru, yaitu tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Oke, oleh sebab itu kita perhatikan baik-baik agar memahami materi ini. Next. Menghitung pangkat 2. Nah, menghitung pangkat 2, maksudnya pangkat 2 itu seperti apa? Nah, di sini nanti kita akan menekankan mengenai operasi hitung perkalian, ya. Oke. Nah, perkalian dua bilangan yang sama. Inilah yang dimaksud dengan pangkat 2. Nah, kalian perhatikan, di sini ada 4 dikali 2. Itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Sebanyak 4 kali kan 2-nya? Yaitu sama dengan 8. Ini bentuk perkalian ya, perkalian secara umum. Nah, kalau pangkat itu bagaimana? Nah, kalian pernah nggak melihat bentuk bilangan seperti ini? 4, kemudian 2, 2-nya ditaruh di atas. Nah, inilah nanti yang dibaca dengan 4 pangkat 2. Atau kita bisa membacanya dengan 4 kuadrat. Ya, 2-nya ada di atas. Ini sama dengan 4 dikali 4. 4 kali 4 berapa? 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya sebanyak 4. Sama dengan 16. Nah, inilah perkalian dua bilangan yang sama. Ini nanti yang disebut dengan pangkat 2. Kalian bisa menemukan bentuk seperti ini ketika kemarin kalian belajar menghitung luas persegi kan? Nah, sisinya kan sama panjangnya. Kalian kalikan. Nah, inilah nanti yang disebut dengan pangkat 2 atau kuadrat. Oke, contoh lain seperti ini. 5 kuadrat itu. Kalau dilihat di tabel, nih ya, di tabel perkalian, angka-angka kuadratnya itu yang mana? Bilangan kuadrat. Nah, itu seperti yang teacher lingkari kuning ini. Nah, ini adalah bilangan kuadrat. Kenapa kok seperti itu? Nah, kita ambil contoh ini 8. 8 dikalikan 8. Nah, ini hasilnya 64. Kemudian 3 ya, dikali 3, hasilnya 9. Nah, perkalian bilangan yang sama ini akan menghasilkan bilangan kuadrat. Mudah kan? Nah, sekarang kalian hanya menghafal ini ya. Ini kalian hafalkan, kalian pahami karena inilah akar dari atau sumber dari kalian menghitung bilangan-bilangan selanjutnya ya, untuk menghitung akar selanjutnya. Next, kita ke materi berikutnya. Oh, ini ya, sebelumnya teacher tuliskan seperti ini, bisa kalian screenshot ya, agar memudahkan kalian dalam menghafal dan mempelajarinya. Oke, next kita ke materi akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Ya, nah bentuknya seperti ini lambangnya. Nah, ini ya. Kan tadi sebelumnya kalian menemukan 4 kuadrat itu sama dengan 4 dikali 4. Sama dengan 16. Sekarang kita balik. Nah, misalkan teacher menulis seperti ini. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 16. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 9. Nah, kalian disuruh mencari bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya 16. Kan ada 8 kali 2 hasilnya juga 16. 4 kali 4 hasilnya 16. Tapi di sini kalian disuruh mencari akar pangkat 2. Yang berarti harus bilangan yang sama kan? Pangkat 2 tadi kan bilangan sama dikalikan bilangan sama. Berarti kita ambilnya yang 4 dikali 4. Bilangannya harus kembar. Kemudian kalau 9, berapa kali berapa ya hasilnya 9?
Oke. 3, pinter. 3 dikali 3, hasilnya 9. Oke, di sini kurang 1 ya. Nah, ini perhatikan ya, di sini lambang akarnya seperti ini. Sekarang kita balik. Kita mencarinya seperti ini. Akar 9. Akar 9 tadi sama dengan akar 3 dikali 3. Sama dengan 3. Ya. Dari bilangan kuadrat kita cari angkanya berapa, angka kuadratnya. Nah, sekarang misalkan akar 25. Itu sama dengan berapa kali berapa ya? Oke, 5 dikali 5 sama dengan 5. Jadi, akar dari 25 itu adalah 5 dan akar dari 9 itu adalah 3. Misalkan, nih sekarang menghitung angka pangkat 2 yang lebih besar nilainya. Misalkan angka 196. Caranya gimana ya? Yang pertama, tuh kalian harus memberi batas dulu dari angka sebelah kanan. 2 angka dari sebelah kanan. 196, angka paling kanan berapa? 6. Kemudian ada 9. Sudah 2 angka kan? Langsung kalian kasih tanda. Kalian kasih batas. Kemudian kalian lihat tabel di bawah ini ya. Tabel samping ini mengenai bilangan kuadrat 1 sampai 10 ya. Ini yang menjadi akar kalian, menjadi pondasi kalian. Jadi kalian harus menghafalkannya. Kalian perhatikan. Bilangan kuadrat mana yang mendekati dengan 1? Yang dimaksud bilangan kuadrat yang mana sih, Cer? Nah, bilangan kuadrat itu yang ini ya. 1, 4, 9, 16, 25 ini. Nah, 36, 81, 100 ini adalah bilangan kuadrat. Dari sini mana yang nilainya mendekati dengan 1? Oh, ini 1 kuadrat. Kenapa nggak 2 kuadrat? Kayaknya 4. Lah, banyak banget ya, lebih banyak kan? Berarti kita ambil 1. Kalian tulis seperti ini. 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, dipindah di sini. Habis itu diapain? Nah, kemudian kalian kurangi. Hasilnya adalah 0. Kemudian 96-nya gimana? Nah, kalian tulis dulu 1 di sini ya. 1 menandakan ini loh ya. Nih. 1 kuadrat berarti di sini 1 ya angkanya. Yang depan ini yang ditulis. Kemudian 96-nya kalian lihat angka 6 ini ya. Mana yang ada di sini bilangan kuadrat yang akhirannya 6. Nah, itu ada antara 4 kuadrat kan dan 6 kuadrat. Antara 4 sama 6. Jadi yang dipilih yang mana? Kalian lihat ini, di sini 0, di sini 1. Nah, 0 kan kurang dari 1. Ketika 0 kurang dari 1 berarti yang kita ambil yang paling kecil yaitu angka 4. Hasilnya 14. Jadi akar 196 adalah 14. Nah, mudah kan? Nah, coba kalian hitung 14 dikali 14. Hasilnya apakah benar dengan 196? Oke. Kita beri contoh lagi ya, biar kalian lebih memahami pelan-pelan. Nanti diulangi lagi sampai kalian paham. Oke, sekarang teacher punya contoh. Akar 625. Langkah yang pertama apa? Kalian perhatikan 2 angka paling belakang, paling kanan. 52. Ada 2 angka ya ini ya. Langsung diberi pembatas. Oke, paham ya? Ambil 2 angka dari kanan, langsung dikasih pembatas. Habis itu, kalian perhatikan tabel bilangan kuadrat. Di sini ada angka 6. Bilangan kuadrat mana yang mendekati angka 6? Yaitu ada angka 4 dari 2 kuadrat. Bukan 9. Karena apa? Kalau 9 terlalu banyak, ya dia dekatnya ke 4. Kita tulis di sini, 2 kuadrat sama dengan 4. Habis itu kita kurangi. 6 dikurangi 4 berapa? 2. Oke, 2 ya. Sekarang kita tulis dulu di sini. 2. Nah, 2-nya dari mana? Dari ini ya. Nah, kita tulis 2.
terus 25-nya turun. Kalian perhatikan berapa bilangan kuadrat mana yang berakhiran angka 5? Oh, hanya ada satu, yaitu 5 kuadrat. Oke ya, berarti hasilnya 5. Kita taruh di sini. Berarti akar dari 625 adalah 25. Oke, mudah sekali kan anak-anak? Nanti kalian latihan ya tentang menghitung pangkat 2 dan akar pangkat 2 agar lebih memahami. Oke, cukup sekian ya materi dari teacher. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.